Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Halo sobat Skapenda yang ada di rumah. Hai. Gimana kabarnya nih buat kalian yang lagi makan sambil nonton, nikmati acara ini dengan bahagia. Buat yang lagi ngerjain kerjaan, semoga kerjaannya cepat selesai. Buat yang lagi rebahan, kita kasih motivasi kali ya, biar Boleh. ada sedikit movement dari kalian yang ada di rumah. Jadi Kak, hari ini kita mau ngapain nih? Mau ngapain ya? Bajunya udah keren gini nih Kak. Udah rapi banget pastinya di podcast Halo Skapenda, informatif, inspiratif. Kita kedatangan tamu yang sangat spesial nih Kak. Wah, siapa ya Kak kira-kira? Pada penasaran gak ya kira-kira yang ada di rumah? Penasaran gak guys? Oke, kayaknya udah pada penasaran. Tapi sebelum kita masuk ke inti acara, yuk kita perkenalan dulu. Boleh. Halo, nama saya Alvareza Rafa dari 11 AP1. Hai, saya Zahra Bridana Nugra Rahayu dari kelas 11 AP1. Kami berdua sebagai host akan menemani di podcast Halo Skapenda hingga ujung acara. Langsung saja kita panggil bintang tamunya. Beri tepuk tangan buat kakak-kakak alumni SMK Penerbangan. Baik Kak. Selamat pagi adik Radita. Silakan bisa duduk Kak. Terima kasih. Oke teman-teman sobat Skapenda yang ada di rumah, kakak-kakak ini adalah kakak-kakak alumni dari SMK Penerbangan. Mungkin udah pada penasaran nih, ini siapa sih? Silakan Kak, bisa perkenalkan dirinya, izin. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Yadin Stilayanto. Saya alumni SMK Penerbangan angkatan 25 lulus tahun 2020. Sekarang saya bekerja di Kepolisian Republik Indonesia. Ini kakak kelas saya. Perkenalkan, nama saya Diki Indra Pratama dari lulusan SMK Penerbangan tahun 2019 angkatan 2024. Saat ini saya berdinas di Samapta Polresta di Jakarta. Halo teman-teman semuanya. Nama saya Muhammad Zakwan. Saya asal dari Kalimantan Utara, Klaten. Untuk angkatan sama seperti Kak Adi, saya angkatan 24, SMK Penerbangan AG Agus Cipto. Dan sekarang saya berdinas di Polres Tarakan, Polda Kaltara di Bandung Mas. Wih, keren banget ya Kak. Dari kakak-kakak alumni ini di kepolisian ya Kak ya. Oke, jadi Kak, di podcast Halo Skapenda hari ini kita akan tanya-tanya nih, mungkin lebih ke ngobrol santai, kita sharing bersama pengalaman dari kakak setelah lulus bagaimana, sekarang berkarir juga di kepolisian seperti apa, mungkin nanti kita bisa sharing ke sobat Skapenda yang ada di rumah. Oke, mungkin kita mulai dari Kak Jack terlebih dahulu nih. Kak Zakwan, dipanggilnya Kak Jack karena tadi udah briefing sedikit juga sebelum kita take dari Kak Jack. Jadi saat mau daftar nih Kak, saya tanya ya Kak, untuk saat daftar di Polri itu apa sih Kak tantangan yang menurut kakak itu paling berat dihadapi? Kalau untuk tantangan sendiri itu melawan diri kita sendiri. Kita bukan berbicara soal kita melawan siapa, tapi kita harus melawan diri kita sendiri. Termasuk dari rasa malas, ego, ataupun yang lainnya. Yang saya rasa itu yang paling penting sih, yang perlu kita persiapkan. Bukan soal siapa yang kita lawan, tapi kita berani nggak nantang diri kita sendiri, dan juga berani nggak kita itu keluar dari zona nyaman kita. Nah, itu yang saya rasa yang paling penting, yang paling terberat. Karena notabene pada saat pendaftaran itu kan kita bersaing, tapi saya tidak pernah melihat dari sisi itu, tapi saya menentang, men-challenge diri saya sendiri. Itu harus bisa dan harus lebih baik. Itu kalau menurut saya pribadi. Oke, itu tadi dari Kak Zakwan ya teman-teman. Mungkin bisa ke Kak Adit atau Kak Yatna. Kami dulu ya. Untuk dari saya pribadi, saat pendaftaran kepolisian itu kita ada beberapa seleksi yang gagal, terutama di tentara, terus beberapa instansi lainnya kita mengalami kegagalan. Namun alhamdulillah rezeki kami di instansi kepolisian itu juga merupakan suatu pencapaian yang sangat besar bagi kita, membanggakan keluarga, di mana motivasi saya adalah orang tua yang saat ini bekerja. Ya mungkin kita bisa pandang sangat sederhana,
sebagai pedagang, dan di mana cita-cita yang harus kita capai membanggakan orang tua tentunya akan lebih tinggi daripada orang tua. Itu motivasi kerja saya, membanggakan orang tua. Ya. Mungkin dari Kak Yatna ingin menambahkan? Kalau dari saya, kisah setelah kehidupan setelah sekolah itu, saya awalnya pengen melanjutkan ke dunia teknik. Karena Dunia di teknik. penerbangan ini kan kita belajar teknik. Belajar dengan teknik. Nah, tapi saya melihat kalau kuliah itu sepertinya, apalagi jurusan teknik ya, itu kan mahal tuh. Kebetulan orang tua saya punya 3 anak, saya anak pertama. Ini saya berpikir, ini kalau misalnya saya kuliahkan akan membebani orang tua kan. Maka dari itu saya berpikir saya harus mencari pekerjaan yang memiliki gaji tetap sampai pensiun, jadi saya bisa bekerja dulu lalu nanti kuliah sendiri. Terus kenapa setelah saya lulus dari SMP ini saya tidak langsung menjadi Polri sebenarnya. Yang saya pikirkan, saya kalau ada di PNS, TNI, Polri gitu. Saya cobalah PNS di TIN waktu itu, cuman karena persiapan saya kurang, gagal. Yang kedua, saya ingin melanjutkan ke TNI AU di Jogja sini, karena kita kan di bawah nama TNI AU kan. Betul. Cuman itu pendaftarannya di pertengahan tahun. Kebetulan pendaftaran bulan itu di Polri ya, di bulan Maret. Saya mencoba mendaftar, ternyata rezeki saya malah. Akhirnya saya diberikan keinginan untuk melakukan TNI AU. Baik teman-teman, jadi setiap kita ingin mencapai suatu hal pasti ada tantangan terberat nih. Kayak tadi dari Kak Zakwan, itu tantangan terberatnya itu adalah diri kita sendiri. Seperti rasa malas yang selalu datang saat kita ingin melakukan sesuatu, itu pasti akan jadi halangan pertama yang kita hadapi. Semisal kita tidak ada effort dan kita kalah oleh rasa malas itu, pastinya untuk menjalani hal yang kedepannya itu akan sangat susah sekali. Karena juga kita melawan diri sendiri itu nggak kayak kita menghadapi hal yang mudah, karena itu juga kita mungkin ada fase dimana kita bingung karena datanya dari diri sendiri ya Kak gitu. Oke, tadi itu adalah cerita soal apa sih hal yang dihadapi yang paling berat dari kakak-kakak ini. Mungkin partner saya ini punya pertanyaan yang udah mengganjal ingin ditanyakan. Oke, baik Kak. Di sini saya mau menanyakan hubungan dari SMK untuk ke kepolisian itu bagaimana sih Kak? Mungkin dari pendidikannya yang bisa membantu masuk ke kepolisian Kak, boleh dijelaskan? Yang mana dulu nih kakak-kakaknya yang mulai? Boleh mungkin dari Boleh, Kak saya Yatna, dulu. siap Kak. Kalau korelasinya SMK penerbangan ini dengan kami yang sudah masuk di kepolisian, tetap ada ilmu yang bisa diambil. Contohnya di SMK penerbangan ini kan sekolah yang semi militer, tidak kayak SMA atau SMK yang biasanya kan, dimana kalian awal masuk ke SMK ini harus bangun pagi, masuk pagi, apel pagi, begitu kan, pulang sore harus semir sepatu dan lain Betul. Betul Nah, Kak. hal-hal seperti itu yang saya jadikan kebiasaan atau habit sampai sekarang ini. Itu kenapa ketika saya sudah masuk pendidikan polisi nggak terlalu kaget. Mungkin kalau anak SMA biasa dan lain sebagainya yang tidak merasakan pendidikan semi militer itu akan terasa kaget. Jadi ketika sudah pendidikan, bahkan sampai dilantik menjadi anggota Polri dan masuk di kesatuan, itu tidak terlalu kontras, tidak terlalu kaget dengan kehidupan pekerjaan sebagai anggota Polri. Oke, boleh langsung dilanjut oleh Kak Adit. Ya, terima kasih. Mungkin sama juga dengan Kak Yan. Untuk SMK ini berbasis pada karakternya, sangat kuat sekali. Sampai saat ini sama dari pribadi saya itu masih tertanam. Karakter bangun pagi, karakter disiplin, ke atas kerjaan tinggi, itu sampai saat ini masih terbawa. Jadi kalau di sekolah ini kita bekerja sudah sesuai dengan karakter, sudah menjadi diri kita pribadi, nanti di lapangan kerja kita tidak kaget dan pasti akan terlihat beda dengan rekan-rekan yang lain. Oh,
ini etos kerjanya bagus nih, akan dinilai dari atasan atau dari pimpinan kita, dari senior-senior kita, itu pasti ada perbedaan. Ini anak SMK Penerbangan ini lulusannya luar biasa, seperti itu. Ini cukup. Kalau dari Kak Jack bagaimana Kak? Kalau dari saya, SMK Penerbangan ini termasuk SMK yang paling luar biasa dan juga berkesan buat saya. Pertama, saya yang merantau jauh-jauh dari Kalimantan Utara, nggak tahu Jogja, nggak tahu apa, sampai ke sini banyak pelajaran yang bisa saya ambil. Pertama tadi sudah disampaikan oleh Kak Yatna, Kak Adi mengenai tentang disiplin, terus itu mental dan juga kepribadian yang memang saat ini paling dibutuhkan. Itu semua kita diajari di SMK ini. Bukan hanya soal diatur dari jam pulangnya dan apanya, itu saya belajar di sini lebih ke menghargai waktu, terus tuh terbiasa dengan bekerja di bawah tekanan, karena itu sangat penting sekali, dan juga terutama mental kepribadian itu yang paling utama, dan juga akhlak ya terutama ya. Di sini juga terkenalnya sangat solid, daripada saya berani klaim SMK Penerbangan itu yang terbaik dari antara yang lain-lain. Karena kenapa? Untuk dikatakan alumninya lumayan kuat. Saya sudah walaupun beberapa kali ketemu, walaupun itu nggak sempat ini, tapi silaturahmi tetap berjalan. Tapi yang selebihnya itu sih saya berani jamin, kalau waktu-waktu pendidikan ya, kalau saya mungkin ada di SMK Penerbangan, sudah mungkin pikiran saya sudah lain-lain. Mulai dari kegiatannya itu aja udah ada gambaran lah, karena semi militer itu disebutkan tadi. Ya, saya rasa cukup gitu sih. Berarti SMK Penerbangan ini sangat membantu karena kedisiplinannya ya Kak? Ya, saya setuju banget nih soal pelajaran yang ada di SMK itu masih bakal kepake buat kedepannya ya Kak ya. Semisal tadi dari Kak Zakwan ada kalimat menghargai waktu. Saya lumayan setuju banget sama kalimat itu, karena saya setelah masih di sekolah ini ya, saya ini sekarang sudah kelas 11, tapi dari kelas 10 saya mulai belajar menghargai waktu itu. Karena kita mengetahui aktivitas di sini lumayan padat, bahkan hingga larut malam bisa saja. Disitulah saya mulai bisa yang namanya menghargai waktu. Jujur nih, kita sambil sharing ya Kak. Saya dulu waktu SMP itu kayak waktu itu kalau molor kayak nggak peduli, kayak saya tuh oke, nggak apa-apa, cuma molor beberapa menit bahkan jam. Tapi untuk sekarang, untuk waktu saya harus menghargai sekali, karena kalau nanti kita tidak sadar, ada yang kalimat mengatakan kita termakan oleh waktu. Karena tiba-tiba nanti udah maghrib, tiba-tiba sudah larut malam. Jadi di SMK ini saya belajar menghargai waktu. Sama tadi juga ada bekerja di bawah tekanan. Sekarang saya pun di luar SMK itu lebih merasa kuat setelah di SMK ini. Misal menghadapi suatu hal yang mendadak, jadi saya tuh sudah punya solusi. Di sini juga diajarkan berpikir kritis. Jadi jika kita punya satu plan itu tidak berjalan, tapi karena di SMK Penerbangan kita diajarkan untuk kritis, kita pasti punya plan yang lainnya pada waktu itu. Saya setuju banget nih. Gimana nih teman-teman sejauh ini? Wow banget gak kira-kira jawaban-jawaban pertanyaan-pertanyaannya? Mungkin Sobat Skapenta di rumah udah banyak yang mulai termotivasi nih. Yang tadinya nonton sambil rebahan, udah mulai agak berdiri, agak duduk, berdiri. Ya harus dong, udah mulai agak serius, agak intens. Bahasanya udah mulai menarik, interesting banget nih. Bahkan mungkin Sobat Skapenta yang di rumah udah mulai ada yang nonton berdiri bawa sapu tuh sambil nyapu karena udah harus berubah nih saya kayaknya habis nonton kakak-kakak yang keren ini. Oke Kak, jadi kita mau tanya juga nih soal sekarang keseharian kakak-kakak ini ngapain sih saat berkarir, saat di pekerjaannya. Mungkin bisa dari siapa ya? Kak Adit deh. Oke, Kak Adit deh boleh, karena udah lengkap nih berseragam polisinya. Bisa Kak disampaikan ke Sobat Skapenta izin. Ini kan kita menyontohkan salah satu seragam di kita ya. Sebenarnya kakak-kakak ini juga berseragam, cuma kebetulan dari jauh-jauh jadi belum bisa membawa seragamnya. Jadi mohon maaf. Kebetulan kakak yang asli Jogja. Iya ini. Oh iya, Kak Zakwan nanti harus nyebrang pulau dulu teman-teman. Kak Adit ini yang berdina di Jogja. Yang di Jogja. Alhamdulillah kita bisa bawa seragam. Gitu. Nah, kalau pekerjaan kakak ini sebenarnya di unit patroli. Jadi pekerjaan
yang dimana itu menghandle suatu kejahatan jalanan atau keributan atau yang berpotensi untuk menimbulkan konflik seperti itu. Pernah dengar MPA Barita mungkin? Pernah. Nah, MPA Barita. Kita sama pekerjaannya seperti itu. Nah, berhubungan dengan SMK penerbangan yang itu manajemen waktu, disiplin, dan berpikir kritis dalam tekanan, kakak setiap malam seperti itu ada. Setiap detik keputusan kakak harus jelas, harus pas dan sesuai dengan undang-undang. Tidak boleh meleset sedikit pun dalam penghentian, dalam pemeriksaan, dalam mengambil keputusan. Semua pekerjaan di kepolisian, terutama di unit patroli, harus sesuai. Tidak boleh kita asal-asal, kita tidak boleh main tabrak dan sebagainya. Ya, sangat dilarang. Kita harus sesuai SOP, kita harus sesuai dengan prosedur, jangan sampai ada yang terluka maupun ada sampai yang ini di luar kendali kita. Jadi kita harus tetap bisa mengendalikan diri. Alhamdulillah di SMK penerbangan ini kita sudah dibekali hal-hal itu semua. Kita tinggal memoles lagi untuk di dunia pekerjaan. Kita mantapkan lagi, kita fokuskan lagi, kita latih lagi di dunia pekerjaan itu. Alhamdulillah pekerjaannya berjalan dengan lancar. Kemarin 2024 kita mendapat penghargaan yaitu dari Bapak Kapolda terkait Harkamtibmas di wilayah Polda DIY. Jadi paginya kita diunggulkan. Wis, bagus banget ya. Tepuk tangan dong buat iya. Mungkin cukup, ada yang ditanyakan lagi mungkin? Untuk ditanyakan, berarti setiap patroli itu nggak boleh langsung ambil keputusan itu ya kak? Atau bagaimana? Tergantung dengan si kondisi yang ada. Jadi kalau kita untuk mendatangi TKP mengharuskan untuk mengambil suatu keputusan, kita harus wajib dalam hitungan detik itu ada. Jadi kalau itu bisa dinegosiasi atau bisa diredam dulu, kita wajib meredam dulu. Tapi kalau itu sudah kondisinya agak merah, kita harus segera melakukan tindakan apa yang tidak membahayakan bagi korban maupun terpidana tersebut. Jadi saat bertugas itu memang harus gercep ya kak? Ya, Karena cuma hitungan detik itu bisa situasi bisa berubah ya kak? Oke, mungkin dari Kak Zakwan atau Kak Yatna bisa menyampaikan? Kak Yatna dulu. Oke. Biar kita korelasi. Kalau untuk saya berdinas di Polsek Punggulan, Polres Banjarnegara, Polda Jawa Tengah, kan tingkatannya dari kecamatan di dalam naungan Polres dalam naungan provinsinya. Di Polseknya Punggulan, Polres Banjarnegara, Polda Jawa Tengah. Di Polsek Punggulan itu saya menjabat sebagai Kanit Reskrim baru saja. Sebelumnya saya di Kanit Dimas. Dan ini sebenarnya saya hitungannya merangkap dia fungsi. Jadi banyak kerjaannya. Kalau untuk seharian saya sementara sistem kegiatan di tempat saya itu 1 hari kerja berangkat jam 8 pagi, pulang besoknya jam 8 pagi. Itu istirahat. Pas dinas 24 jam. Besoknya lagi itu sebutannya cadangan atau standby. Itu kita dari pagi sampai sore standby di kantor. Kalau misalnya ada kayak pengaduan atau mungkin masyarakat yang datang minta surat kehilangan atau mungkin memanggil kami ke daerah-daerah di kecamatan tersebut ada permasalahan, kita datang ke sana. Kalau tugas utama saya sih memproses hukum urusan-urusan kasus kriminal, tapi karena di Polsek Punggulan itu kelasnya kecamatan dan rata-rata tingkat kriminalnya rendah, biasanya kayak pencurian atau mungkin salah paham yang mengakibatkan kekerasan kayak gitu, saya usahakan untuk mediasi kekeluargaan. Jadi nggak langsung serta-merta dikit-dikit kita proses hukum. Kalau misalnya masih bisa secara keluargaan, ya baik-baik. Kan kita mencarinya damai kan, damai antara pelapor dan terlapor kayak gitu. Tapi kalau sudah tidak bisa, baru kita proses ke Polres seperti itu.
Oke. Saya itu dulu. Jadi tadi Kak Yatna ini memproses seperti laporan-laporan dari masyarakat sekitar ya Kak, Ya. di kantor yang di Banjarnegara. Ya. Saya penasaran nih sebenarnya. Semisal nih, kira-kira ada nggak Kak laporan yang masuk yang paling berkesan buat Kakak nih? Misal yang paling Kakak ingat sampai sekarang? Kalau yang paling bikin saya kaget karena belum pernah saya alami itu bukan pengaduan masyarakat, tapi karena nggak harus selalu pengaduan, kadang ada penemuan. Iya. Pengaduan itu kan masyarakat mengadu, datang ke kantor untuk mengadu saya mengalami ini, itu segala macam itu. Tapi ada juga yang namanya penemuan. Penemuan. Yang paling bikin saya kaget waktu itu pertama kali adalah penemuan mayat bayi. Ada orang yang kurang bertanggung jawab melakukan hubungan, lalu lahirlah seorang bayi tapi tidak ingin merawatnya, akhirnya dibuang di sungai waktu itu. Saya itu kasihan, padahal cantik sekali. Akhirnya ya dibawa ke diidentifikasi untuk diotopsi apakah bayi tersebut meninggalnya hanya karena dibuang atau sebelum itu ada penganiayaan sampai bayi tersebut meninggal. Itu yang bikin saya kaget. Jadi di kantor tuh nggak cuma pengaduan ya Kak, ada penemuan juga. Ya. Dan penemuannya itu bisa apapun ya, Bisa nggak cuma barang perintilan kecil Ya. gitu. nggak serta-merta selalu tentang manusia, kadang juga tiba-tiba ada bencana alam kayak gitu, bencana alam atau mungkin penemuan apa barang atau orang, ada orang hilang, mungkin orang ODGJ atau yang tadi saya bilang bayi seperti itu. Oke, itu tadi ceritanya lumayan bikin tegang ya kalau kita dengerinnya. Intens banget. Mungkin yang lagi makan direm dulu ya. Ya direm dulu bentar aja gitu. Oke, itu tadi dari Kak Yatna. Mungkin sekarang dari Kak Jack nih. Kalau saya sendiri pribadi, saya bertugas di Balai Dinas Pelestarian. Nah, di mana Dinas sendiri ini kebanyakan tadi pembinaan masyarakat. Jadi untuk rekan-rekan Betawi, simpelnya mungkin rekan-rekan pernah mendengar Pak Babin Kamtibmas. Nah, jadi Dinas itu membawahi unit tersebut. Jadi biasanya saya selama sehari-hari itu melaksanakan penyuluhan terutama kepada masyarakat. Kita sambang ke tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan juga kita memberikan edukasi khususnya kepada masyarakat yang belum paham mengenai apapun itu, dan juga isu-isu itu harus segera disampaikan kepada masyarakat. Apalagi jangan mudah percaya nih rekan-rekan sekalian ya, sambil saya mengimbau untuk berita hoax. Nah, itu jangan sampai tersulut, pastikan juga memang sumbernya memang kredibilitasnya tinggi. Dan juga yang paling marah sekarang nih ya Pak ya, itu Wih, itu emang lagi marah. nanti ditangkap Pak ya. Jangan sampai Jangan sampai. ini seperti itu. Dan juga saya juga saya biasanya juga membina saham, jadi ya lumayan lah untuk kerjaannya. Jadi kita lebih banyak ke masyarakat untuk mengedukasi ataupun yang lain. Nah, itu juga kalau di penerbangan saya memang dulu introvert, cuma karena mungkin di penerbangan ini kebetulan aktif juga di English Club terutama. English Club. Oke. Dan juga saya sempat mendapat, ini cerita aja ya kita tutup. Silakan, nanti di sini kita Jadi 3 share. tahun berturut-turut saya itu menjadi Korlas abadi. Wih, Koras abadi. Ya, jadi kita dulu satu angkatan, satu kelas. Satu kelas. Kelas kami ini, ya. Ya, 10 kelas. 11. Ya, saya 3 tahun pokoknya nggak berhenti jadi Korlas pokoknya ya. Nah, jadi kalau untuk di SMK ini belajar dari situ. Kita mengenal orang nih. Saya ini kan bukan asli sini, tapi saya harus mengayomi orang yang asli sini, bahkan dari mana. Itu dari pembelajaran dasarnya di situ. Kalau untuk di SMK sama yang English Club, saya sering diajak tuh sampai mereka, ayo public speaking. Nggak taunya pas kerjaan saya juga harus belajar public speaking. Walaupun ya itu tadi saya bilang saya harus ngelawan diri saya karena saya terus terang introvert. Nah,
itu kan susah sekali itu. Kita harus challenge terus diri kita sampai sekarang, sampai kerjaan pun oh ternyata ini kan yang dipelajari dari SMK. Pengalaman luar biasa. Kalau yang korelasinya itu gitu, sangat berguna sekali. Jadi Kak Jack lebih banyak interaksi sama masyarakat ya tadi, seperti memberikan edukasi. Edukasi itu nggak harus semisal lalu lintas atau apapun, tapi semuanya ya. Iya, semuanya. Edukasikan ke masyarakat. Seperti tadi juga balik lagi ke korelasi, apa yang udah diajarkan di SMK penerbangan itu bakal kepake. Kak Jack tadi yang dulu English Club, yang dari Bapak Ibu guru untuk public speaking di dunia kerja itu tetap ada public speaking ya teman-teman. Jadi semua ilmu yang ada di sekolah itu akan kepake buat saat kita berkarir ya Kak. Yes, that's exactly the right points. Oke, jadi kayaknya waktunya udah makin berjalan cepet. Kita mungkin ke pertanyaan yang terakhir, yang pasti wajib di video ya. Pesan untuk adik-adik ataupun sobat skapet yang ada di rumah nih Kak. Silakan bisa dari siapa aja. Dulu. Kita kan sudah di. Oke, boleh Kak Adit, silakan. Kesan dan rasa. Woi, siap. Pejabat nih Kak, by the way. Pejabat. Oke. Tuh pesan-pesan buat rekan-rekan Skapenda ya. Tuh. Jangan pernah merasa teman-teman itu puas. Harus selalu merasa belajar untuk menutupi kekurangan rekan-rekan. Jadi belajar itu tidak harus dari mata pelajaran yang di sekolah, dari senior, dari rekan-rekan, dari yang bayi, dari yang sudah dari usia, itu tetap harus belajar. Dimanapun berada, kapanpun kita berada. Itu saja kalau dari saya. Jadi jangan sampai merasa kita puas, harus belajar. Oke. Next mungkin dari Kak Yatna atau Kak Jack. Saya realistis aja ya buat adik-adik SKPT semua. Dunia pekerjaan itu tidak seindah itu. Maksudnya dalam artian nggak mudah untuk sananya. Jadi dunia kalian yang masih di sekolah ini itu benar-benar penting. Diserap semuanya. Jangan sedikit-sedikit mengeluh cara guru mengajar dan lain sebagainya. Jangan manja. Kita apalagi di sini kan sekolah militer, diambil sisi-sisi positifnya. Percayalah, itu nanti bakal berguna di dunia pekerjaan nanti. Kalau kita manja dan lain sebagainya, itu nanti akan membentuk karakter yang kurang bagus, jelek dari dunia pekerjaan. Itu buat tingkat survival kalian nanti di dunia kerja itu rendah. Seperti itu dari saya. Terima kasih. Oke, terakhir nih. Ini biasanya yang terakhir ini yang paling gong nih pesannya, yang paling berkesan banget nih buat penonton sekalian ya Kak. Silakan Kak Jack bisa sampaikan pesannya. Jadi saya cerita sedikit. Saya dulu sebelum masuk SMK, saya sempat di SMA. Jadi yang pernah merasakan jenjang namanya SMA dan SMK. Dengan alasan pindah ke SMK karena pengen melanjutkan di dunia penerbangan pada waktu itu, di waktu yang namanya takdir juga. Cuma yang paling kesannya SMK penerbangan itu buat saya pribadi sangat paling berkesan di hidup saya. Selama saya menjadi sampai sekarang menjadi alumni, banyak pembelajaran yang memang benar-benar diajarkan di sini, membentuk pribadi saya yang sampai sekarang ini. Dan juga terima kasih juga ke guru-guru yang walaupun kami awalnya mengeluh, susah banget di sini, kenapa sih harus ditingkat, kenapa harus begini, kenapa nggak seperti sekolah yang lain yang bisa siang bisa main, bisa malam bisa main, kenapa begini, kenapa kami pulangnya berangkatnya harus subuh-subuh. Ternyata ketika kami berdinas, oh itu ternyata kami terbiasa dengan pola yang seperti itu, akhirnya kami tidak kaget. Jadi saya beri sekolah untuk SMA penerbangan sudah buka sudah separuh saya lah. Di sini saya juga nggak bakal lupa dan mungkin akan selalu mengingat ya untuk pesannya untuk adik-adik yang maupun penonton. Yang pertama tadi, jangan terlena
seperti yang ini, don't wasting time, because ya waktu itu yang kamu bunuh sendiri. Dan juga jangan manja, anak sekarang disenggol dikit, aduh pak, aduh. Filosofinya itu adalah pedang itu kalau tidak ditempa, tidak digesek, tidak dibanting apa segala, itu bukan namanya pedang. Tapi kalau kita terbiasa tidak mengeluh, kita hadapi apa yang semua tantangan itu, insya Allah setelah lulus dari sini ataupun yang mau masuk itu membentuk diri karakter itu, insya Allah aman. Kita punya daya jual, entah itu mau berkarir di TNI Polri ataupun perusahaan lain, insya Allah saya rasa itu yang paling penting, dimana kita meningkatkan daya jual dan juga menggali potensi diri selama berada di SMK ini. Gitu ya. Saya jadi merinding nih dengarnya ya. Karena sangat memotivasi juga. Betul. Seperti yang di SMK mungkin ada yang masuk pertama mungkin kaget ya soal aktivitas di SMK, cara mendidiknya, aktivitasnya itu mungkin di awal kan kaget. Jujur saya dulu juga sempat seperti itu, kaget dulu pertamanya, tapi akhirnya seiring waktu berjalan mulai terbiasa. Saat saya terbiasa. siap, betul sekali, terpaksa terbiasa, mantap banget itu tadi kayaknya tambahannya. Jadi semisal saya saat di luar sekolah ada satu hal yang misal menghampiri saya nggak langsung panik. Kalau dulu mungkin saya kayak bingung, overwhelmed, gugup. Tapi untuk sekarang di sini diajarkan untuk cara bagaimana kita menyikapi suatu masalah. Saya lebih bisa calm saat menghadapi masalah tersebut. Memang seperti itu ya teman-teman, di kehidupan ini pasti akan ada masalah yang datang tiba-tiba. Tapi dengan adanya kita dididik seperti di SMK penerbangan, kita bisa menghadapi masalah tersebut dengan tenang tapi tetap bertanggung jawab. Gimana nih Zara? Saya tuh tadi setuju banget sama kata-kata yang belajar, jangan terus puas, karena bener ya Kak, itu menentukan masa depan kita ya Kak. Karena kalau misalkan kita gampang puas sama sesuatu, kita nggak bakalan maju ya Kak ke depan. Saya juga sepakat tuh sama yang itu. Jangan pernah merasa puas sama hal yang kita lakuin. Misalnya kita punya skill ini, jangan kayak kita cuma nyoba. Ya mungkin dari mencoba, tapi saat kita mungkin ada di suatu titik, jangan langsung oke, saya udah puas, saya stop dari hal ini. Itu jangan teman-teman. Kalau bisa diasah terus, kalau bisa dipertahankan. Make it stable, make it sustain. Jadi keep it consistent. Jangan sampai ada penurunan, dan kalau mau lebih baik yaitu peningkatan. Oke, mungkin itu saja podcast Halo Skapenta yang sudah ada di siang hari ini. Mungkin terima kasih buat kakak-kakak alumni yang udah meluangkan waktunya buat di podcast Halo Skapenta. Tadi banyak materi yang bisa kita dapat. Tadi kan saya sempat ngomongin yang sobat Skapenta di rumah, yang dari rebahan nontonnya udah mulai nyapu-nyapu. Sekarang bisa aja ada yang udah lari, udah ada yang jogging keliling nih sambil dengerin mungkin ya. Oke, mungkin itu aja dari kita. Terima kasih kembali buat kakak-kakak yang udah meluangkan waktunya. Terima kasih juga untuk partner saya yang menemani di podcast hari ini. Apabila ada kesalahan pada pengucapan kata, host kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santiyo. Terima kasih. Bye bye.